Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus, dividen besar, bagi dividen 14,5% per tahun, harga hanya Rp300 per lembar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham di industri keuangan non-bank yang punya keunggulan tersendiri. Saham ini menawarkan dividen yield sekitar 14,5% di tahun 2021. Hal itu karena terjadi kenaikan laba yang cukup besar yaitu 32%. Meski dividennya besar, tapi secara keuangan saham ini terlihat cukup baik. Valuasinya belum terlalu tinggi, total aset terus tumbuh, dan pendapatan masih mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. AMAK punya aset 4,87 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 4,73 triliun. Artinya aset perusahaan naik 0,14 triliun atau 2,96% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 4,87 triliun, perusahaan punya aset asuransi sebanyak 1,63 triliun. Artinya 33,47% aset perusahaan berada dalam bentuk aset asuransi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,21 triliun atau 14,79%. Selain aset asuransi, ada juga efek-efek. Dari total aset 4,87 triliun, perusahaan punya efek-efek sebanyak 1,3 triliun. Artinya 26,69% aset perusahaan berada dalam bentuk efek-efek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,08 triliun atau 6,56%. Kedua, liabilitas. AMAK punya liabilitas 3,04 triliun sampai triwulan 3 2021, sedangkan di tahun 2020 liabilitasnya berjumlah 2,73 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,31 triliun atau 11,36% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 3,04 triliun, perusahaan punya estimasi liabilitas klaim sebanyak 1,39 triliun. Artinya, 45,72% hutang perusahaan berada dalam bentuk estimasi liabilitas klaim. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,05 triliun atau 3,73%. Selain estimasi liabilitas klaim, ada juga premi belum termasuk pendapatan. Dari total liabilitas 3,04 triliun, perusahaan punya premi belum termasuk pendapatan sebanyak 0,8 triliun. Artinya, 26,32% total hutang perusahaan berada dalam bentuk premi belum termasuk pendapatan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,2 triliun atau 33,33%. Ketiga, ekuitas. AMAK punya ekuitas 1,82 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 2 triliun, berarti ekuitas perusahaan turun 0,18 triliun atau 9%. Nah, dari total ekuitas 1,82 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 0,87 triliun. Artinya 47,80% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum digunakan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,14 triliun atau 13,86%. Keempat, pendapatan. AMAK punya pendapatan 580 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 576 miliar, yang berarti pendapatan perusahaan naik 4 miliar atau 0,69% dalam satu tahun ini. Kelima, biaya pokok pendapatan. AMAK punya biaya pokok penjualan sebanyak 461 miliar, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 488 miliar. Berarti biaya pokok pendapatan turun 27 miliar atau 5,53% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. AMAK mampu menghasilkan laba sebanyak 107 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 81 miliar, berarti laba perusahaan naik 26 miliar atau 32,10% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. AMAK punya ROE 7,85% dengan NPM 18,53%.
Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya dia 166%. Kenaikan laba 32% membuat NPM perusahaan berada di angka 18%. Tapi harus diingat bahwa DER saham ini sangat besar, sehingga secara resiko menjadi cukup tinggi. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 12 kali dan PBV 0,94 kali. Secara valuasi, perusahaan ini punya PER dan PBV yang tidak lagi murah. Tapi dengan angka seperti itu dan mempertimbangkan dividen yield yang sangat besar, tidak ada salahnya untuk menganalisa saham ini lebih dalam lagi. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Aset naik karena ada penambahan aset reasuransi. 2. Kenaikan liabilitas berasal dari penambahan premi yang belum termasuk pendapatan. Ketiga, penurunan ekuitas berasal dari berkurangnya saldo laba akibat pembagian dividen yang besar. Keempat, laba naik karena biaya yang berkurang cukup besar, di mana turun hingga 27 miliar. Kelima, rasio NPM di atas rata-rata karena laba tumbuh 32%, tapi dari perusahaan cukup beresiko. 6. Valuasi perusahaan ini terlihat tanggung, tapi masih bisa dipertimbangkan. Demikian analisa singkat saham AMAK berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Thank you.